cek lahannya. Saya dengan Kak Agus. Jadi Kak Agus itu dia ICS, itu staf lapang, tapi tugasnya sebenarnya di ND. Cuma karena kami ada ICS temporary sekarang di ND 1 orang, jadi karena karena kebetulan Adonara lebih banyak petani toh, jadi dia ditarik ke sini untuk bantu saya. Jadi tidak tahu kalau nanti dipindahkan lagi, itu berarti jarang ketemu dia. Tapi untuk sementara dia bantu saya di Adonara juga. Jadi sebelum kita bahas tentang vanili, saya jelaskan dulu juga tentang profesi kamu punya perusahaan dulu ya. Yeah. Jadi kamu punya perusahaan itu namanya PT Tripernature. PT Tripernature. Tapi kami tuh punya kayak anak cabang lagi tuh namanya tuh Origin gitu tuh. Jadi kalau Origin itu kayak macam babi saya pakai tuh tulisannya Origin toh. Yeah. Dan Origin tuh kayak dia tuh perusahaan juga, tapi pemiliknya sama, jadi di bawah naungan Triper juga. Terus dia itu kayak nanti yang macam proses lebih lanjut dari bahan mentah itu di Originnya gitu. Terus kami pemilik perusahaannya orang Prancis. Nah, kami punya perusahaan itu gudang besarnya adanya di California, Amerika Serikat. Kalau dia punya kantor pusat di Indonesia adanya di Bali. Terus cabang untuk bagian di Flores dengan Adonara adanya di Burung. Kami bergerak di rempah-rempah, terkhususnya vanili. Jadi kalau untuk di Adonara sekarang tuh mungkin nanti bapak-bapak mereka juga yang akan dengar tuh, jadi saya infokan memang kalau memang kita tuh ada kunyit jahe juga ada, cuma karena perkembangannya tidak terlalu bagus, jadi ini juga kami sudah panen terakhir, kami lebih fokusnya ke vanili saja. Nah, kalau seandainya kita komitmen kerjasama, itu nanti saya tetap akan cek lahan. Jadi saya itu pasti akan cek lahannya. Jadi kalau kami tuh bukan, saya garis bawahi memang kami bukan tengkulak. Jadi kami tidak ada pihak ketiga lagi. Kami langsung ke petani. Jadi nanti di saat kita panen itu waktu panen ditentukan dari perusahaan. Begitu. Jadi karena kami itu sejauh ini harganya kami selalu di atas dari tengkulak. Tapi kita harganya oke, kualitasnya juga harus oke, begitu. Jadi kami itu biasanya menentukan masa panen itu berdasarkan masa puncak kasih kawin juga. Jadi hitungannya puncak kasih kawin 9 bulan setelah itu baru kita panen. Jadi dia tingkat kematangan harus yang benar-benar sudah matang, baru kita kasih infokan kapan panen. Jadi kalau seandainya saya sampaikan memang di petani dari awal, kalau seandainya kita benar-benar mau kerjasama, berarti harus komitmen menunggu dari perusahaan bahwa sampaikan kapan kita panen, baru itu kita panen begitu. Karena kebiasaannya tuh macam kami kali lalu kami panennya di belasan Mei, tapi tengkulak mereka tuh sudah masuk dari Februari kakak. Februari itu mereka sudah masuk, dan harga terakhir saya tidak tahu di sini berapa, tapi harga terakhir yang saya tahu waktu itu di Lama Lota itu yang paling tinggi yang saya tahu saya untuk Adonara itu tuh 215 dengan kami mentah. Tapi kami punya itu dari tengkulak, tapi kami punya itu 260.000 begitu. Tapi itu kita benar-benar harus komitmen. Terus karena kami itu bukan tengkulak, jadi kami tidak akan kayak datang di saat panen terus setelah itu menghilang, tidak, karena kami petugas lapangan. Kebetulan saya kalau kami petugas lapangan, kami ada beberapa orang tuh, beberapa dari kami itu sarjana pertanian. Kak Agus memang dia sarjana pendidikan tapi sudah berpengalaman di vanili juga begitu. Jadi nanti itu kami tetap akan pendampingan terus. Jadi kita tuh sering pendampingan, kita pertemuan dengan petani, kita cek lahan, begitu. Itu tuh kita tidak lepas dari petani. Tapi tidak akan macam setiap minggu saya datang sini terus, tuh tidak mungkin juga, karena di sini kan sejauh ini kami punya desa binaan tuh ada 24 desa begitu. Jadi kalau mungkin bulan ini saya datang di sini, bulan ini 2 bulan lagi saya datang lagi begitu, karena saya harus rolling toh ke tiap desa begitu. Kami itu pendampingan terus. Jadi saya kasih bayangan memang di bawah mereka kalau memang betul mau kerjasama, karena nanti itu kita akan ada tanda tangan kontraknya, kontrak kerjasamanya itu harus ada begitu. Jadi kalau ini berpikir dulu apakah oke dengan waktu ya nanti, karena kebanyakan tuh kendala petani mereka tuh pada akhirnya tuh nanti mereka tergiur dengan tengkulak, terus tidak komitmen waktu. Jadi kalau namanya sudah timbang 1 kali di tengkulak, nanti tahun depan kalau sudah tunggu kami tetap tidak mau lagi begitu. Namanya orang bule toh, orang bule mereka tuh gitu, harus saling jaga kepercayaan begitu. Kalau kami punya manajernya,
itu orang Belgia, namanya Pak Daniel, baik sekali dia. Nanti kalau dengan petani itu dia baik sekali. Cuma itu kalau sudah satu kali kayak tidak jaga kepercayaan, tidak jaga komitmen, itu nanti tahun depan tuh biar banyak dia tidak akan ambil lagi. Dia orangnya tuh seperti itu. Jadi saya harap kalau kita sudah mau kerjasama berarti harus sama-sama komitmen. Intinya itu saja. Karena petani itu nanti macam tahun kemarin yang baru-baru tuh mereka jual, ada yang 100.000 mereka jual, ada yang 110, terus tiba-tiba kami masuk dengan 260 kan, yang ada yang 210 tuh mereka kan rugi banyak tuh, ada yang sampai jualan sampai ratusan kilo kan rugi banyak, sampai juta-juta tuh. Nanti bilang nanti masuk lagi, itu kita tidak mau lagi, itu tidak bisa lagi begitu. Jadi dan pada sejauh ini tuh selalu saja harga kita tuh selalu di atas terus begitu dari pulang. Jadi saya harap tuh lebih banyak sabar di waktu panen itu saja, karena kita pasti panen begitu tuh. Cuma waktunya itu kan kita harus hitung berdasarkan waktu puncak kasih kawinnya begitu. Dan kalau seandainya kita sudah kerjasama, ini saya kasih bayang memang bahwa nanti ke depannya itu mungkin kita akan ada audit begitu. Jadi ada pihak ketiga yang mensertifikasi ini vanili-vanilinya bahwa mereka punya toh. Nah, itu dan nanti itu kita kasih pendampingnya terus, namanya yang kita kan jual vanilinya kita tuh ke pasarnya kan ke luar negeri. Itu tuh orang luar tuh butuh yang tingkat kematangannya bagus. Jadi terus macam kalau kita audit juga bagaimana ini tenaga kerja yang petani pakai, bukan cuma dari sisi kita, dari sisi petani, bahwa kalau mereka pakai orang pun tidak eksploitasi tenaga kerja, tidak eksploitasi anak di bawah umur kayak begitu. Jadi kalau itu tuh pasti kalau kita sudah kerjasama saya akan jelaskan lebih lanjut lagi terkait tentang sertifikasi. Terus kalau seandainya mungkin saya jelaskan sedikit juga tentang budidaya tapi tadi kan kita sudah sempat cerita sedikit. Jadi saya jelaskan Jadi saya jelaskan sedikit tentang budidaya Mungkin bapak-bapak mereka kan selama ini tanamnya langsung di tanam langsung. Ya. Kebalikan tuh tanam dia tuh di atas mulsa. Jadi ada yang mengerti mulsa? Nah, mulsa tuh itu bahan organik tuh. Jadi kalau seandainya bilang kotoran hewan itu tuh bukan berarti saat dia sudah keluar tuh baru maksudnya hewan baru tai terus bilang itu tuh sudah taruh, belum, karena dia itu belum melalui proses dekomposisi. Jadi harus taruh dulu, tunggu lama dulu baru taruh, karena kalau nanti langsung taruh tanaman terbakar. Terus kalau di sini saya tidak tahu cuaca di sini bagaimana, panas atau dingin. Kalau seandainya di sini tuh sangat mati air, di saat tanam kan kita tidak tanam di tanah lagi. Pancang sebelum kita tanam harus pancang ini pohon tutornya tuh. Mau gamal atau mungkin di sini kalau saya merekomendasikan gamal karena daunnya jadi pupuk tuh. Daun gamal tuh sama dengan kita pakai pupuk urea, cuma dia organik begitu. Di dalam ini daun gamal tuh mengandung En yang tinggi, jadi sama kalau urea tuh En tinggi juga begitu. Jadi kalau saya merekomendasikan gamal, tapi kalau seandainya di sini gamalnya susah, boleh pakai yang lain toh. Misalkan kayak macam tanaman asli di sini tuh. Kayak di katanya kawela tuh. Mereka pakai pohon besar. Pohon besar tuh. Itu boleh. Tapi sebelum tanam vanili 6 atau 8 bulan sebelum itu sudah tanam itu duluan, pohon duluan. Karena dia itu sebagai pohon tutor atau pohon penyangga. Jadi kita tidak boleh tanam dia tuh satu kali bersamaan dengan tanam vanili. Karena dia belum bisa jadi penyangga untuk vanili. Kita mengharapkan dia tuh jadi pohon peneduh. Jadi kalau dia belum jadi peneduh kan tidak bisa. Kadang juga kalau tanam satu kali itu nanti vanilinya hidup dia mati. Gamalnya mati toh, gitu. Jadi harus tanam dia itu 6 sampai 8 bulan duluan baru tanam vanili. Terus kan menunggu tuh 6 bulan toh mau tanam vanili ini kan kita tanam itu dulu baru tanam vanili. Jadi 6 bulan, di dalam 6 bulan itu kan bisa sambil siap ini mulsanya. Iya betul. Jadi yang baiknya kita tanam mulsa yang paling baik pertama di dasarnya itu batang pisang, cincang batang pisang tuh. Batang pisang itu P yang tinggi juga. P itu untuk buah toh. Unsur P yang tinggi juga. Jadi tanam batang pisang ini cincang batang pisang, tapi saat tanam tanam vanili tidak boleh batang vanili kena batang pisang yang kita cincang tadi, nanti dia busuk. Jadi
tintang batang pisang. Habis itu di atas itu tuh taruh dengan apa nih? Kalau sana yang mau campur batang pisang terus campur dengan kotoran kambing, kalau di sini kambing banyak boleh. Habis itu di atasnya itu tuh taruh daun-daun kering kah begitu tuh, ataukah sabik ini apa nih? Sabuk kelapanya. Sabuk dia, tutup dia tebal ya, tutup semua permukaan batang pisang tadi tuh. Baru taruh vanilinya. Batang taruh saya vanili di atas itu. Nanti itu biar dia punya akar vanili itu keluar, dia sendiri yang cari batang pisang di bawah tuh. Tidak boleh kasih kena batang pisang dengan batang vanili, karena dia itu kan berair tuh, nanti batang vanilinya tuh busuk. Begitu. Habis itu kalau seandainya kita mau tanam vanili itu sebaiknya tuh 8 ruas. Iya, 8 ruas. Itu lebih bagus. Minimal 8 ruas. 8 ruas. Karena ada tuh yang hanya 2-3 ruas atau tanam tuh. Harusnya tuh 8 ruas supaya dia tuh lebih cepat juga, dia punya tunas lebih cepat keluar, lebih banyak juga. Jadi pas mau tanam vanili itu harus usahakan 8 ruas. Potong juga dulu dia punya daun bawah tuh, daun 4 daun. Terus pas mau tanam tuh gantung dulu vanilinya tuh 14 hari. Potong bibitnya, gantung. Jadi gantung kayak macam di sini, ini jangan gantung kena matahari, jangan nih, angin-angin saja. Dalam pondoknya 14 hari baru tanam. Itu tuh supaya bekas luka yang tadi yang kita bekas potong itu sudah kering, kita sudah kasih stres dia juga tuh, jadi itu tuh memacu dia punya tunas tuh cepat keluar, yang dia akar cepat keluar juga. Jadi harus gantung 14 hari dulu. Di saat gantung itu juga potong dulu dia punya pucuk ya. Jadi kalau vanili itu kita pakai dia punya bibit vanili yang baik tuh harus bibit vanili yang masih belum pernah berproduksi. Karena kalau seandainya sudah pernah berproduksi, sudah pernah berbuah cabang, yang sudah pernah berbuah, nanti itu dia hidup. Cuma tunasnya itu keluar mungkin 1 tahun dulu baru tunas yang keluar. Jadi yang belum buah tuh ya. Cabang baru tuh yang belum pernah berproduksi itu yang dijadikan bibitnya, tidak boleh yang sudah pernah berproduksi. Jadi harus gantung dulu, ambil yang belum pernah berproduksi, potong dia punya pucuk, potong daun bawahnya 4, terus gantung 14 hari baru kita tanam. Begitu caranya. Ada pertanyaan? Stressing supaya dia tuh berbunga. Tapi kalau seandainya macam terlalu subur tuh, dia tuh mau bertumbuh terus begitu. Dia tidak kasih keluar bunga begitu. Jadi kita harus kasih stressing dia. Kalau seandainya kalau memang itu tuh banyak pengalaman tuh, kalau seandainya terlalu subur tuh potong dia punya pucuk, bukan bunga yang keluar tapi tunas baru yang keluar. Kasih patah lagi tunas itu tuh. Begitu. Kasih patah tunasnya lagi. Karena kita mengharapkan dia punya Bunganya cepat. keluar toh. Begitu. Karena kalau seandainya waktu itu saya pernah juga ke ND, itu ada juga yang begitu. Ada yang tidak tahu kasih stressing, terus ada yang kasihan toh, dia bilang potong terus tunas. Kalau dia tidak kasih patah karena tunas yang keluar itu bukan bunga, jadi kasihan. Jadi akhirnya itu dia punya daun tuh lebat terus. Jadi saya bilang kita kan ini timbang dia punya buah, bukan dia punya daun. Jadi kalau kasihan begitu, nanti begitu terus kau. Harus potong. Kalau pucuk yang tunas baru yang keluar, kasih patah. Terus kalau kita mau kasih kawin vanili itu harus atur juga ya, dia punya jumlah bunga yang harus kita kasih kawin. Kalaupun memang mau kasih patah takut gagal, kasih kawin semua boleh, tapi kalau dia sudah jadi yang kecil-kecil tuh itu tuh apa buang? Potong buang. Kasih kawin tapi dipaksa kasih kawin tuh. Jadi sebenarnya belum pas untuk dikasih kawin, tapi dipaksa, jadi dia akan berproduksi tahun itu, tahun depannya lagi, tapi setelah itu dia mulai menurun terus dia busuk mati. Jadi sebaiknya tuh sampai 10 kali turun naik karena Turun naik kalau berapa meter kalau turun naik? Itu tidak hitung kan? Kalau banyak turun naik nih kan, posisi kena ujung tun aku pucuknya ini kan kita lodok. Terus naik lagi sampai di atas. maksudnya hitungan lingkaran ini sampai 10 kali. 10 kali. Berarti Maksudnya 10 kali itu tetap ukurannya berapa? Sekitar berapa senti? tertinggi bapak mereka di sini. Di bawahnya. Sekitar 1 meter lebih ya? 1,5 lah. Setengah. Jadi 10 kali baru kita stressing. Baru kasih stressing untuk kasih kawin. Jadi
Harus nanti sampai 10 naik kali tuh pasar, Bang. naik Nanti memang dia- akan berbuah, Tapi cuma kalau tidak mati dia umur tidak panjang. Aku umurnya tidak panjang. Nah, sekitar 3 kali panen sudah akan mati kering. Terpaksa. Jadi kan itu juga supaya dia punya akar yang keluar tuh kan sampai 10 kali. Kalau kita kasih turun sampai di bawah kan, kalau kasih turun sampai di bawah, potong lagi dia mendaun di bawah tuh sekitar 2, tutup lagi dengan ini apa. Jadi saat kita tanam kan, kita taruh, tutup dengan apa lagi tuh, sabut kelapa lagi dia membatang di bawah tuh. Dan nanti kalau seandainya sulurnya kasih turun pun, tutup lagi nanti dia punya akar turun. Jadi berarti akarnya kan sampai 10 kali juga tuh. Kalau sekarang ini kan pengalamannya akarnya 1 saja. Jadi sebenarnya kan 1 saja yang cari makan untuk yang lain ini kan tidak optimal. Makanya mereka dia umur tidak panjang tadi. Jadi usahakan sampai 10 kali, berarti 10 orang yang cari makan. Begitu baru kasih stressing dia. Itu nanti dia umur panjang. Tapi kalau seandainya stressing di saat dia umurnya belum pas, belum sulut, dia punya akar di bawah baru 1 ke stressing, nanti dia mati lama-lama. Kita punya bunga itu mulai bulan 8. Tapi kan puncaknya kan bulan 11.